Teori biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut: A. Bahan baku, B. Bahan-bahan pembantu atau penolong, C. Upah tenaga kerja, D. Penyusunan peralatan produksi, E. Uang modal atau sewa, F. Biaya penunjang, G. Biaya pemasaran, H. Pajak. Jenis-jenis biaya produksi. Pertama, biaya bahan baku. Merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. 3. Biaya overhead pabrik. Umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan untuk dibebankan pada suatu pekerjaan. Jenis-jenis biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama, biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan sebagainya. Biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu biaya untuk keahlian produsen, modal sendiri yang digunakan perusahaan, dan bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan selama proses produksinya dapat menambah salah satu faktor produksi, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap konstan. Ini artinya sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. Jadi pada jangka pendek ada biaya produksi yang sifatnya tetap dan ada biaya yang dapat diubah. 2. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat merubah dan atau menambah semua faktor produksi yang digunakan. Teori-teori biaya dalam jangka pendek. Yang pertama, biaya total. Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya total terbagi menjadi dua, yakni biaya berubah total dan biaya tetap total. Biaya berubah total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Contoh tenaga kerja. Yang kedua, biaya tetap total. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Contoh, pendirian pabrik, mesin-mesin, air, listrik, telepon, penyusutan, dan lain-lain. Kurva biaya total, biaya variabel total, dan biaya tetap total. Kurva TFC lurus horizontal karena jumlah produksi tidak mempengaruhi biaya, sedangkan TVC naik ke atas, dan TC adalah total dari TVC dan TFC. 2. Biaya rata-rata terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. AFC merupakan hasil bagi antara jumlah total biaya tetap yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Rumusnya adalah AVC sama dengan TFC dibagi Q. Yang kedua, biaya berubah rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumusnya adalah AVC sama dengan TVC per Q. Yang terakhir adalah biaya total rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap
satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, AC bergerak naik kembali. Rumusnya adalah AC sama dengan TC dibagi Q, atau AC sama dengan AFC plus AVC. Kurva dari biaya tetap rata-rata atau AFC selalu menurun seiring bertambahnya output. Dan kurva AVC menyerupai huruf U dan naik seiring bertambahnya jumlah output. Sedangkan kurva AC menyerupai huruf U. Tiga, biaya marginal adalah perubahan biaya total ATC jika produksi ditambah atau dikurangi 1 unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi 1 unit produksi. Rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi delta Q atau MC TC 2 dikurangi TC 1 dibagi Q 2 dikurangi Q 1. MC sama dengan DTC dibagi DQ. Kurvanya menyerupai huruf U dan cenderung naik. Teori-teori biaya dalam jangka panjang terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya LTC sama dengan delta LVC. LTC adalah biaya total jangka panjang, sedangkan delta LVC sama dengan perubahan biaya variabel jangka panjang. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang, LMC. Tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Maka LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Yang terakhir, biaya rata-rata jangka panjang, LRAC. Biaya total dibagi menjadi output. LRAC sama dengan LTC dibagi Q. Kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dalam kurva rata-rata biaya jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi paling minimum atau optimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Tiap skala mencerminkan biaya rata-rata per unit. Tiap unit produksi tersedia satu skala yang lebih murah dari skala yang lain. Untuk mendapatkan biaya rata-rata jangka panjang, maka titik yang merupakan persinggungan antara AC dan LRAC tersebut dihubungkan. Titik tersebut mencerminkan biaya terendah untuk satuan output. Jika perusahaan beroperasi di bawah skala AC3, maka produsen akan mendapatkan skala ekonomis. Sedangkan perusahaan dikatakan pada skala ekonomis jika bertambahnya output mengakibatkan penurunan biaya rata-rata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.